yang berwasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya menyampaikan hal-hal yang perlu saya sampaikan, terlebih dahulu izinkan saya mengajak, mengingat, mengenang, menghargai jasa-jasa para almarhumah pendiri Yayasan At-Ta'awun, yang tentu satu keluarga besar, dari mulai yang tertua Abah Kiai Haji Nur Sadi, Abah Kiai Haji Muhammad Romli, Abah Kiai Haji Julaidi, Ibu Hajah Nur Taufiah, Abah Kiai Haji Sayyidi, termasuk yang termuda Abah Kiai Haji Samsul Hadi, almarhum almarhumah beserta seluruh keluarga besar dan jamaah, murid-murid, santri dan santriwati. Kita doakan khususon buat almarhum almarhumah dan buat santri santriwati, termasuk para keluarga besarnya almarhum almarhumah, supaya ditempatkan di tempatnya yang penuh ridha Allah Subhanahu wa taala, diampuni dari segala dosanya dan diterima iman Islamnya. Bagi santri dan santriwati, baik yang lulus maupun yang sedang bersekolah, termasuk keluarganya, semoga segala harapan dan cita-citanya Allah kabulkan. Termasuk kita semua, semoga Allah selalu menyehatkan kita, memberikan panjang umur kepada kita yang penuh barokah dan rezeki yang berlimpah serta sukses dalam segala cita-cita. Dengan itu saya mohon keikhlasan semuanya untuk membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Kepala Yayasan atau Ketua Yayasan At-Ta'awun, baik langsung menghadiri atau yang mewakili, termasuk keluarga besarnya tanpa terkecuali, saya hormati, saya banggakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para kepala-kepala sekolah yang hadir maupun yang tidak hadir, baik kepala MTS swasta, MTS negeri, SMA swasta, SMA negeri, termasuk para dewan guru dan stafnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya hormati, saya banggakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Karya Utama, Adinda Nana beserta jajaran dan keluarga besarnya, termasuk warga masyarakatnya, dari yang termuda sampai yang tertua.
dari yang mempunyai gelar maupun yang belum mempunyai gelar, termasuk para alim ulama, para kiai, para ustadz dan ustazah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh ibu-ibu, semuanya yang hadir di tempat ini tanpa dapat saya sebut satu persatu, saya hormati, saya banggakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati sahabat saya, kami 2 tahun satu komisi dengan Bu Hajah Nurul. Beda partai, satu tujuan adalah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mengakomodir segala aspirasi masyarakat untuk kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Banten. Beliau beserta keluarga saya hormati, saya banggakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini momentum yang sangat luar biasa. Di samping kita melepas siswa-siswi sanawiyah untuk menuju jenjang yang lebih tinggi, juga memotivasi kepada siswa-siswi yang masih belajar, baik di kelas 7, kelas 6 maupun di kelas 8 dan seterusnya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi bahwa di Ataun sudah lengkap, sanawiyah ada, SMA ada, guru-gurunya sudah luar biasa. Maka semoga syiar ini nyampe ke kampung-kampung, nyampe ke pelosok desa, bahwa pelayanan pendidikan di sini sudah bisa mengimbangi standar nasional. Karena itu, mari kepada wali murid bisa berjenjang. Kenapa harus bisa berjenjang? Karena dalam 1-2 tahun itu perubahan pendidikan tidak akan signifikan. Pelajaran kelas 1 mungkin tahun berikutnya kelas 1 masih bisa digunakan buku-buku panduan oleh adik-adiknya kemudian. Maka kalau sekarang anak ibu lulus lalu masih punya regenerasi diciptakan agar bisa mewarisi apa yang dipakai oleh kakak-kakaknya yang sekarang meninggalkan MTS, yang sekarang meninggalkan SMA. Akan tetapi kami tidak berarti melarang putra-putri ibu untuk bersekolah ke tempat lain, tapi sebaiknya lanjutkan langkah-langkah alumnus putra-putra ibu yang sudah mengemban ilmu menuju ke tempat lain. Kedua, perlu kami jelaskan bahwa pemerintah punya kewenangan secara berjenjang. Salah satu contoh, SD, MI, SMP, dan MTS itu kewenangan mutlak pemerintah kabupaten kota se-Indonesia. Walhasil kita di Pandeglang, maka SD, MI, MTS, SMP, baik sarana maupun prasarananya adalah merupakan mutlak tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pandeglang. Mana yang punya kewenangan pemerintah Provinsi Banten? Kewenangan kami di pemerintah Provinsi Banten dalam persoalan pendidikan adalah TK, PAUD, SMA, SMK atau aliyah. Itu merupakan kewenangan kami yang bisa diakses untuk bisa diberikan bantuan apapun yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi, baik TK, PAUD, SMA, SMK maupun aliyah. Itu tanggung jawab pemerintah Provinsi Banten. Sekolah tinggi, universitas, akademik merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Dan perlu saya sampaikan bahwa TK, PAUD,
oleh desa, bisa dibangun oleh kabupaten, bisa dibangun oleh provinsi, dan bisa dibangun oleh pusat. Maka dengan demikian, apabila di yayasan atau belum ada TK, belum ada PAUD, silahkan bisa diusulkan ke Pemprov Banten, bisa diusulkan ke Pemda Pandeglang, bisa diusulkan ke desa, bisa diusulkan ke pusat dan kementerian. Luas jangkauannya, silahkan. Akan tetapi, mohon maaf, sanawiyah, SMP, SD, MI mutlak tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pandeglang. Kalau secara hierarki kewenangan pemerintah. Akan tetapi kalau yang bersifat pribadi, ya boleh ke Gubernur, boleh ke Yoyon, boleh ke yang lainnya kalau secara personal. Kemampuan apabila secara personal terbatas. Lamun dia bangun MPS, bukan karena sifatnya pribadi, atau paling kira-kira kami bantuan semen sasak. Karena sasak dia tahun, sasak di yayasan yang lain, sasak di mana, 35 kecamatan Kabupaten Pandeglang ini, kalau berbicara dapil tempat pemilihan juga luar biasa. Sedangkan kalau sudah dilantik, kalaupun yang pilih hanya orang Pandeglang, tapi lalu terus dilantik, kami di kantor DPRD Provinsi Banten membahas 8 kabupaten kota, membahas 152 kecamatan, membahas 1.552 desa dan kelurahan, memikirkan rakyat kurang lebih 13 juta, lain rakyat Pandeglang baik. Maka begitulah saya secara pribadi menyampaikan terima kasih atas undang hadirnya di tempat ini dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Yayasan At-Ta'awun bisa berkembang dari mulai TK atau PAUD, MI, MTS, SMA, dan mudah-mudahan bisa menciptakan perguruan tinggi. Amin. Tak menutup kemungkinan bisa akan menjadi besar. Dan insya Allah kalau bercita-cita, kalau sudah menciptakan universitas, sekolah tinggi atau akademik, barangkali saat ini mandek di perjalanan, insya Allah Yoyon Sujana dan Haja Nurul siap menjembatani untuk akses dia bisa lancar. Kira-kira Yoyon terus di DPR RI, ya? Lamun Yoyon terus di DPR RI, di Kedal mah jauh, mudah-mudahan sehat sadayana. Tapi lamun ayat itu sehat, ketika dikirim ke Cipto, telepon Yoyon Sujana. Pak Yoyon, warga Kedal dikirim ke Cipto, yakin akan ditolong. Meskipun bukan Yoyon yang datang, tapi di sana satu anggota dewan itu staf ahlinya banyak. Lain halnya Yoyon Gubernur datang hadir serangan banyak, semoga staf ahli kami secara personal, tapi secara kelembagaan ada staf ahli fraksi, ada staf ahli komisi, tapi secara personal bahaya. Tapi anggota DPR RI staf ahli pribadi lagi lain di kedua ngarambah. Maka aneh dan aneh seorang anggota DPR RI jangan memutus staf ahlinya dulu untuk kampung-kampung, bahkan nyaris tidak ada. Entah apa yang menjadi persoalan, nanti jawabannya ketika Yoyon Sujana sudah di DPR. Amin. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Dan ini Ananda dari Sukardiana hadir di sini juga kapasitasnya bukan saja sebagai calon anggota DPR, tapi beliau staf ahli Komisi 2 DPRD Provinsi Banten.
Amin. Kurang lebih sudah 4 tahun dan insya Allah setelah 5 tahun dia bukan menjadi staf ahli anggota DPR tapi menjadi anggota DPRD Kabupaten Pandeglang. Amin. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada